Kenapa? Karena kalau yang kutak-atik akan tidak bisa menghasilkan sesuatu, khususnya di bagian pertambangan. Uang yang hasil sitaan ini atau ada bargaining position, nah, sehingga sisi daripada Febri Adriansyah ini sangat dominan sekali. Loh, banyak sekali yang dimainkan ini. Nah, sekarang kalau seperti tentang masalah dia sebagai seorang pengusaha tambang batu bara, ya sulit juga untuk, saya bukan mau bela, bukan apa, saya juga nggak kenal dia kok. Ya kalau seandainya yang diminta sama kena sambar juga, tapi saya lucu juga. Kok sekarang kok dititipkan di LPSK? Itu. Lah kalau memang dititipkan ke LPSK, kenapa sampai dititip di LPSK? Berarti banyak hal-hal yang dia ketahui tentang pokok permasalahan ini. Seandainya para penyidik-penyidik yang kredibel ini tidak takut untuk membuka ini. Ini kan sudah mulai terbuka satu-satu kan. Saya lihat sudah ada titik, jangan paksa juga. Itu kan yang sebelah-sebelah, jangan begitu juga, nggak boleh. Ya, berikan kepercayaan itu, nanti kan mengkait kepada yang lain-lain. Jadi kalau belum apa-apa penyidiknya sudah nyatain, tadi malam kan sudah muncul satu lagi. Nanti akan nyamber ke yang lain-lain nih. Muncul si apa? Ingkiriwang itu. Berketankian kan segala macam. Biarkan aja nanti bergulir ini. Lama-lama nanti saling bongkar-membongkar nanti ini. Akhirnya Baik, Pak Jenderal, ini melihat akhirnya kemarin tadi malam ditetapkan lagi satu tersangka dari kasus TPPU yang alirannya sama dengan Febri Ardiansyah. Ini Pak Jenderal melihat Nurman akhirnya ditetapkan jadi tersangka ini ada kaitannya dengan Don Rito dan juga ada membawa beberapa nama perusahaan. Ada perusahaan Waskita Beton dan lah ya. Ini melihat ini gimana Pak Jenderal? Artinya ini skema seperti memang Don Rito menyalurkan kepada Febri atau seperti apa menurut Pak Jenderal? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi kalau ya melihat pokok permasalahan ini sudah semakin lama semakin terkuak benang merahnya ya. Perlu saya sampaikan kepada media maupun masyarakat, namanya TPPU tidak akan muncul kalau tidak ada predikat crime-nya. Harus ada pidana asal. Pidana asalnya itu apa? Baru muncul TPPU, itu menggelembungkan hasil daripada predikat crime kan gitu. Nah, masalah TPPU apakah dikumpulkan, apakah diberikan barang sesuatu, dan yang sekarang yang terlihat adalah yang baru kelihatan nih ya, yang baru kelihatan dalam berangkas baik emas maupun uang dolar Singapura dan sebagainya. Wah, ini kan ada di Sentul dan di deklarasi yang untuk sementara ini. Belum lagi yang disalurkan kepada fond-fond yang lain. Ini kan semakin terbuka. Saya yakin semakin terbuka Pandoranya ini. Bahkan nyamber-nyamber pengusaha-pengusaha tambang dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pokok masalah sekarang ini hal-hal kayak gini lah yang nggak perlu ditutup-tutupi ya. Nah, saya juga berharap kepada kuasa hukum ya. Sekali lagi saya katakan tolong jaga reputasi. Jangan menutup-nutupi pokok permasalahan, tapi yang perlu dibela adalah hak-haknya. Ya. Tapi kalau seandainya tindak perbuatannya itu mau ditutup, pasti akan terkuak. Jadi berkali-kali saya sudah sampaikan tentang masalah Don Rito. Ya. Omong kosong, Don Rito ini siapa? Dia pengacara. Kemudian dia sudah dapatkan hasil dari mana sebagai kuasa hukum dari siapa, sehingga dia mendapatkan jumlah sedemikian besarnya. Yang kedua, latar belakangnya dia siapa? Kebetulan latar belakang daripada yang bersangkutan satu alma mater dengan Febri Adriansyah ya. Nah, setelah pihak penyidik menindaklanjuti kemana benang-benang merahnya, akhirnya muncul tadi malam satu lagi, yaitu Nurman Heri, yang juga sama-sama satu alma mater juga. Nah, jadi kesimpulannya bagi saya, kalau saya lihat benang merahnya ini, kenapa sampai dia tuh kena juga di TPPU? Lucu menurut saya. TPPU oke lah, dia menyimpan pundi-pundi hasil dari kejahatan.
nggak omong kosong lah. Kita nggak usah bicara TPPU kalau tidak ada predikat crime. Itu udah hukum itu. Makanya perlu dicermati ya. Saya ikuti terus apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, juga Ibu Yenti Ganarsi. Saya ikuti semua loh. Betul mereka kata-kata ini. Jadi ini biar ditutupi model apapun, titik Pandora ini harus segera dituntaskan. Jadi sehingga masyarakat jangan dibodohi dengan peristiwa ini. Nah sekarang sudah menyambar-nyambar para pengusaha properti dan sebagainya yang akan diperiksa selanjutnya. Nah saya khawatirnya nanti menyambar kepada pejabat-pejabat tertentu lagi. Nah ini tidak menutup kemungkinan ya. Walaupun demikian kita tetap serahkan kepada para penegak hukum. Sekali lagi saya tidak mau menjatuhkan atau mendegradasi posisi daripada penyidik Kejaksaan Agung. Saya yakin dengan melihat kayak gini mereka juga nggak mau jatuh harkat martabat daripada Adi Aksa lah. Dan saya lihat sudah mulai terkuak pelan-pelan dilakukan. Ya, kita berharap, kita doakan para penyidik-penyidik mantan KPK ini betul-betul profesional dan proporsional. Kita dukung, jangan kita desak-desak, dukung mereka. Supaya mereka betul-betul bisa mengungkapkan ini sampai dengan titik akhir. Sampai siapa yang ikut bermain, siapa aktor intelektualnya, siapa yang turut serta di sini, siapa yang berperan serta di sini. Kan gitu. Kalau si kemarin Nurman ini dia turut serta. Menghasil kejahatan, nggak mungkin omong kosong dia tidak ditetapkan sebagai pelaku TPPU kalau tidak ada asal muasal daripada barang tersebut. Berarti sudah dua kan, Don Rito sama Nurman Heri. Nah, siapa lagi yang disamber? Nah, mereka tuh sebagai pelaku untuk menggawangi TPPU di dalam berangkas yang ada. Dan kita kalau betul-betul jeli jernih dengan apa yang disampaikan oleh penyidik itu, ada beberapa pons lagi yang diperiksa. Itu saya katakan pengusaha properti, penambang dan lain sebagainya. Tinggal kita lihat aja. Nanti kalau disambar ini benang merah nyambar ke yang lain lagi. Jadi kesimpulannya ini adalah korupsi berjamaah. Korupsi berjamaah saya bilang. Bagaimana nggak hancur Indonesia kalau seperti kayak gini? Ini jangan ditutup-tutupi. Nah, kasihan rakyatnya, jangan sampai rakyat marah gara-gara ini. Ya. Maka saya mengikuti perkembangannya apa yang disampaikan oleh Pak Saud Situmorang juga, Pak Mahfud MD yang cukup lugas, Yenti Ganarsi, dan termasuk Pak Susnodo Aji. Ya. Saya pelajari, saya analisa, benang merah betul apa yang mereka katakan. Karena mereka memang betul-betul memang ngerti tentang masalah risalah, hukum, dan menggawangi hukum, dan melaksanakan hukum itu. Jadi dia tahu kemana lari-larinya. Jadi kita nggak usah dibodoh-bodohin lah. Walaupun saya tahu kan saya lihat itu yang saya sampaikan kepada media dan masyarakat. Ayo sama-sama kita tegakkan hukum. Segera dibongkar ini supaya jangan ada syak wasangka daripada masyarakat yang membakar akar rumput semakin tidak percaya kepada pemerintah kita. Itu kira-kira ya. Oke, Pak Jenderal menyinggung soal pejabat nih. Kemarin juga sudah beredar di media sosial, ada yang mengatakan juga bahwasannya ada menteri, salah satu menteri yang sudah mulai mencari pengacara. Nih kita nggak tahu nih pengacara untuk apa gitu kan. Apakah ini memang ada kaitannya sama kasus Febri atau seperti apa, kita juga nggak tahu. Tapi pun sudah ada nama-nama besar yang terseret ini di sosial media yang beredar. Saya juga sudah mengikuti itu ya. Tapi kan kita kan kembali lagi azas praduga tak bersalah. Pengamatan kita, penglihatan kita, analisis kita sepertinya kayaknya seperti itu. Bahkan sudah nyamber-nyamber masalah ke PKH lagi. Ya. Yang ini jangan dikutak-katik kan gitu. Nah, kenapa? Karena kalau yang kutak-katik akan tidak bisa menghasilkan sesuatu. Khususnya di bagian pertambangan. Mengalihlah ke bagian Sumatera, bagian yang lain lah gitu kan. Nah, kenapa? Karena di sini menurut informasi yang kita terima, walaupun itu saya yakin itu Tempo itu berani mengkuak, itu tentu dia sudah mempunyai analisis dan data-data yang akurat. Nggak mungkin lah kalau seandainya Tempo tuh berani membuka seperti kayak gitu kalau dia punya tidak ada data,
kan kena dia nanti. Iya. Nah, tapi dilihat semua perkembangannya kenapa seperti ini. Ya itulah akibatnya yang terjadinya blackout itu. Biar dan pemadaman bergilir. Kenapa? Yang sampaikan tuh tentang masalah gar tambang batu bara yang seharusnya 4.000 sampai 4.600 garnya itu yang diberitahukan atau diinformasikan jadi budget pemerintah, ternyata yang dipakai itu yang gar yang 3.000. Sehingga banyak mesin-mesin juga yang rusak akibat daripada peristiwa itu. Ya tentunya keserahkan balik kepada Kejaksaan Agung untuk membuka titik Pandora ini. Bahkan ini sudah beririsan dengan masalah larinya ke Asabri dan ke Krakatau Steel, PLN. Iya. Nah dibuka aja, jadi saya kadang-kadang pikir, loh ini gila juga ya. Jadi kesimpulannya bagi saya tuh, loh ini di samping uang yang hasil sitaan ini, atau ada bargaining position, nah, sehingga dilakukan pemerasan, kalau enggak saya TSK-kan kamu, ini yang menjadi gorengan publik sekarang ini. Nah, jadi posisi daripada Febri Adriansyah ini sangat dominan sekali, loh banyak sekali yang dimainkan ini. Nah sekarang kalau seperti ini dilindungi, nah ini gimana negara kita? Iya. Tapi kalau seandainya dia ditekan juga, daripada gua korban, saya buka titik Pandoranya semua. Karena saya tidak lindungi, ya makanya jangan mati sendiri kau. Nah, mau mati sendiri dihajar habis semuanya. Makanya ya sudahlah ngablak aja. Nah, sehingga bukan kau yang jadi korban dari peristiwa ini. Dan ini pembelajaran bagi para pejabat-pejabat tertentu. Ya janganlah gunakan jabatanmu itu untuk mendegradasi dan juga untuk melakukan tindak pidana korupsi. Gitu kira-kira ya. Pak Jenderal, ini artinya melihat Febri saat ini di balik jeruji besinya, dia sedang bernyanyi-nyanyi, sedang menyebut nama-nama orang-orang yang tertentu, terlibat ya. Gimana nih Pak Jenderal? Ya, itu bagus. Kenapa? Dia sudah mulai terdesak. Karena ya yang seperti informasi yang kita dengarkan, kalau saya ditersangkakan, ya dia buka semua. Ya faktanya mau dia tutup-tutupi ya tetap aja. Dan bahkan ada mau melakukan langkah-langkah hukum terhadap Febri Adriansyah aja, jangan jadi blunder. Gitu loh. Nah, ini Pak Jenderal menarik juga nih. Ini kan banyak ada pejabat dari timur sana ya, katakan Haji Sam yang kemarin juga banyak sekali namanya Sudah tersebut tersamber-samber gitu ya. Iya, benar. Dia kan sudah kesebut-sebut nih namanya dia nih. Jadi Pak Jenderal sendiri memang ada kaitannya sih nggak sih menurut Pak Jenderal dengan Febri ini, mungkin dengan ya kita tahu kan ini ada hubungan dengan tambang batubara juga. Nanti kita lihat pembuktiannya. Kan saya juga kan nggak mau berandai-andai. Saya selalu menggunakan presumption of innocence ya. Azas praduga tak bersalah. Memang namanya Haji Sam disebut-sebut ya. Tapi kalau saya berbicara tentang masalah dia sebagai seorang pengusaha tambang batu bara, ya sulit juga untuk, saya bukan mau bela, bukan apa, saya juga nggak kenal dia kok. Ya kalau seandainya yang diminta sama orang-orang tertentu dari PLN ya nggak apa-apa, gar 3.000, dia kan jual barang. Ya jual barang harga 3.000 ya dia jual dengan harga 3.000. Ternyata di markup, digelembungkan. Bukan dia yang gelembungkan, tapi orang-orang tertentu itu yang seharusnya itu gar tuh antara 4.000 sampai 4.600 kalau nggak salah itu. Nah, tapi walaupun demikian, tentu perlu penyidikan tindak lanjut daripada pihak penyidik untuk membuka titik Pandora ini. Tapi kalau berbicara tentang masalah tambang itu ya namanya juga pengusaha tambang. Pengusaha tambang ya sepanjang dia bisa jual barangnya dia jual. Nah, tinggal harganya harga bargaining position kan gitu. Ya nggak bisa disalahkan sepenuhnya juga. Saya bukan membela Haji Sam, saya juga nggak kenal dia kok. Tapi hal yang lurus saya luruskan. Nah, tinggal Pak Haji Samnya ini bisa meluruskan pokok masalah. Kalau seandainya memang itu betul. Kalau memang dari dia penambang yang diambil barang-barang bersangkutan, dia kan penjual. Ya sekarang saya tanya Anda, kalau penjual, kalau mau nggak beli barang saya 2.000 3.000, kalau nggak mau ya sudah. Ya kalau seandainya kau nggak mau dengan nilai sekian,
ya silakan beli yang lain. Nah, kira-kira gitulah posisi Haji Isa menurut hemat saya ya. Gimana mau nyalakan dia? Dia kan pengusaha. Kecuali kalau uang itu ditimbun sama dia, dikatakan umpamanya 2000 ton, dia jual 1000 ton, tapi tanda tangannya 2000 ton, itu beda lagi gitu ya. Nah, tapi kalau hanya bagian selisih harga karena GAR itu ya menurut hemat saya sah-sah saja. Nah, tinggal, tapi bukan saya katakan itu benar atau salah ya, perlu pembuktian. Bukan hanya dia saja loh ya, ada lagi nyamber kepada pengusaha-pengusaha properti yang lain. Nah, dibuka seperti yang namanya Boboho tuh ya, dia menerima itu yang namanya si Ingkiriwang kok nggak salah tuh ya. Ferry Ingkiriwang tuh. Nah, dia fasilitator, dia buka aja dari Tanken. Kenapa? Karena kalau nggak kau buka kau ya kena sambar juga. Tapi saya lucu juga, kok sekarang kok dititipkan di LPSK? Itu Diperiksa bukan dititip. Oh, dia kan dalam pemeriksaan itu kan dia sebagai fasilitator juga. iya. Jangan dititip, diperiksa. Kalau memang ada benang merahnya, dilakukan langkah tindak lanjut. Nah, makanya saya bilang ya KPK juga betul-betul jeli, hati-hati di dalam supervisi ini. Kalau memang menurut hemat saya tidak bisa lagi lebih independen, ya KPK ambil alih. Itu menurut saya. Tapi untuk sementara ini kan lagi bergerak ini Kejaksaan Agung. Ya percayakan mereka untuk melakukan langkah-langkah tindak lanjut secara maksimal. Kita berdoa mudah-mudahan para penyidik-penyidik yang mantan KPK ini kredibel, profesional, dan proporsional. Jadi jangan seujon dulu kita, nanti sekali 3 uang. Mudah-mudahan tidak seperti itu. Kita kira-kira ya. Tapi kalau menurut Pak Jenderal juga, kalau memang ini Ferry jadi perantara, apakah Pak Jenderal juga melihat adanya indikasi kolaborator justice menurut Pak Jenderal nggak sih untuk si Ferry? Kolaborasi kemana? Kolaborator justice. Oh, justice kolaborator. Ya kita lihat, dia kan sudah mulai membuka. Lah kalau memang dia dititipkan ke LPSK, kenapa sampai dititip di LPSK? Berarti banyak hal-hal yang dia ketahui tentang pokok permasalahan ini. Kenapa harus dilindungi? Nah, kita harapkan juga negara atau LPSK juga memberikan supporting pada yang bersangkutan. Kau harus siap untuk menjadi justice kolaborator supaya membuka titik Pandora ini. Siapapun yang ada di belakang ini samber, nggak usah pikir-pikir. Kasihan saya, secara pribadi saya kasihan dengan Pak Prabowo tuh. Kok di era pemerintahan beliau ini baru sumur jagung loh, ini belum sampai 2 tahun. Udah banyak sekali permasalahan-permasalahan yang sialnya banyak yang berbau tindak pidana korupsi. Sementara rakyat disuruh pajak dinaikin sampai didateng-datengin semua pajak-pajak. Ya marahlah rakyat. Pajak kita bayar, kau makan, kau bancai pejabat, kurang ajar juga kan gitu kira-kira. Ya, menurut hemat saya itu ya tolong difikirkan nih semua. Nah, jangan kita biarkan inilah. Kalau seandainya nanti rakyat nanti marah akibat dari ini, jangan salahkan juga. Nah, ini yang perlu kita cermati bersama. Ironis sebenarnya, saya kalau melihat ini sampai elektabilitas untuk sementara ya dari RMRC kok nggak salah itu ya, Saiful Mujani kok nggak salah. Itu di titik ambang yang harus kita perlu waspadai. 51%, ya 51,1 kok nggak salah itu. Nah kalau sempat nanti di bawah titik nadir di bawah 50%, berarti tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah sekarang ini sudah nggak ada lagi. Nah apa yang terjadi? Nah itu yang kita perlu waspadai. Berarti sama sekali pemerintah kita sudah tidak lagi bisa berjalan karena tingkat kepercayaan publik sudah anjlok menurun. Ini yang harus digeber. Dan saya juga berharap pembantu-pembantu presiden ini, kamu jangan duduk mandi semua enak-enak duduk jadi pejabat di sana, bantu Pak Prabowo itu. Jangan terjepit dari tengah-tengah, kasihan. Jangan manfaatkan dengan apa yang sekarang ada dalam benaknya Pak Prabowo untuk memajukan bangsa, tapi jangan dikangkangi dia, ditunjuk jadi pejabat, ditunjuk jadi pembantu, tapi diam-diam aja. Bahkan banyak masalah-masalah, ini masalah kehutanan lagi, ada lagi kan, nanti masalah pangan lagi, kasihan Pak Prabowo. Maka saya bilang ya, saya harapkan juga Pak Prabowo sehat walafiat, tapi harus tegas mengambil langkah-langkah hukum ini.
Ini sudah warning, sudah lampu kuning loh. Ya. Ya mudah-mudahan aja kalau bila penting, kalau memang tidak kredibel, Pak Prabowo harus berani ngambil langkah-langkah reshuffle. Orang-orang yang dapat mampu dipercaya untuk membantu beliau menggawangi daripada pemerintah dan negara kita. Itu kira-kira ya. Pak Jenderal, KPK kan juga lagi tengah bersih-bersih juga nih di tengah-tengah kasus Febri ini ya gitu. Sudah berapa banyak bupati yang Ya mengundurkan diri ya. mengundurkan diri dan Saya- juga OTT KPK juga gitu kan, sudah banyak pejabat-pejabat daerah nih. Ini melihat ini kan mahasiswa, masyarakat itu sangat menyoroti banget, apalagi dengan adanya kasus Febri ini. Dan banyak tuntutan dari rakyat untuk ke pemerintahan ini. Memang ya sangat berbahaya ya. Saya lihat Gubernur BI mengundurkan diri, baru diangkat Bu Nani jadi kepala BGN sudah mengundurkan diri. Iya. Kemudian ada juga OJK juga mengundurkan diri, ya. Makanya sudah mulai mengundurkan bupati juga ada yang mengundurkan diri. Ini kan warning, tanda petik. Kenapa sampai seperti ini? Nah ini juga perlu diwaspadai. Jadi jangan dikira rakyat, ya, masyarakat, para mahasiswa nggak mencermati ini. Maka saya bilang ini harus betul-betul diambil langkah-langkah sporadis. Langkah sporadis. Nah, ini kan pemicu dampak daripada Febri Adriansyah ini betul-betul menggurita kepada seluruhnya. Dan faktanya ini nyamber ke semuanya. Saya kan cuma tidak mau mengatakan akan ada pejabat yang kena juga di antara ini. Saya kan nggak mau mendahului hukum kan itu. Tapi semua itu harus dicermati, kembali lagi lakukan itu sesuai dengan proses hukum yang berlaku. Gitu aja kira-kira. Ya. Oke, tapi satu lagi Pak Jenderal, mungkin apa sih melihat tuntutan dari banyaknya masyarakat Indonesia saat ini kan, salah satunya ada yang minta mundurnya Prabowo Gibran, juga menghentikan MBG, walaupun MBG kemarin sudah putusan MK ya, walaupun kemarin gitu, tapi masih juga wanti-wanti nih, terutama masyarakat Indonesia. Gimana? Tapi menurut hemat saya ya, bukan juga harus supaya mendesak Prabowo turun lah. Itu juga merupakan langkah yang cerdas. Tapi kita minta Prabowo membuka mata hati kepada semua ini. Siapapun orang-orang yang terdekat sama dia memanfaatkan keberadaan Prabowo harus berani mengambil langkah-langkah tegas. Kalau nggak percaya dengan saya, dia akan terjerat, terkurung di tengah-tengah. Ingat yang saya bilang tadi, elektabilitasnya sangat berbahaya. Ya. Bahkan seorang Mahfud MD sudah bicara belak-belakan seperti kayak gitu. Jadi kayak seperti warning gitu loh. Itu bahaya loh, hati-hati loh. Mahfud MD kan kita tahu dia siapa kan gitu. Dia ini seorang ilmuwan juga, mantan Menko Polhukam dan mantan Ketua MK, banyak pejabat, mantan Menhan, dan dia tahu ekskalasi yang ada di negara ini. Jangan dianggap enteng bahasa beliau itu. Kenapa beliau tuh ngomong sampai seperti itu? Berarti sudah menganalisis pokok permasalahan ini. Karena dia memang seorang pakar hukum yang piawai, memang kita harus akui itu ya. Ya makanya kita percayakan kepada Pak Presiden. Saya selalu mengatakan Pak Presiden tolong ambil langkah-langkah tegas. Tapi kalau permintaan daripada orang tertentu supaya turun aja, itu juga nggak mendidik ya. Jangan dibiasakan di kita ini lakukan langkah-langkah kudeta, itu juga nggak baik. Karena ini kan berskala internasional nanti ya. Tapi kita dorong kepada beliau supaya kekeh, lihat pembantu-pembantu yang tidak kredibel, sikat saja, terganti aja. Kemudian orang yang merasa dekat tapi memanfaatkan keberadaan Pak Prabowo harus berani ngambil langkah amputasi. Berarti yang apa kata Noel? Sebelumnya kan kita flashback lagi. Noel ini setelah sidang dia ngomong semuanya. Ya bongkar kan? Dia bilang gitu. Ada kaitannya juga nih apa yang dibilang sama Noel kan di Pak Jenderal? Ya kurang lebih ya dibilang ada benarnya, kan mau nggak mau dia juga tahu sirkulasi ini. Sekali lagi dia kan mempelajari juga, saya korban ya kan, tapi sementara saya tahu banyak bolong-bolong kan gitu. Nah, kemudian yang kedua, hati-hati loh, itu kok berani Tempo itu mengupas itu loh sampai sedetail-detailnya, saya ikuti ya, saya ikuti ada 4 orang juga tuh. Nggak salah ada Tempo TV itu ya, apa PKP apa nggak lupa saya tuh, mencari keadilan dan sebagainya tuh dibongkar semua.
itu jangan kita anggap enteng, jangan kita anggap main-main, ya. Mereka mempunyai data-data fakta loh. Ya, antara data di kepolisian, data di kejaksaan, dan data juga di perusahaan-perusahaan yang ada di SCPD sana. Nah, ternyata banyak perusahaan bayang-bayang kan gitu kan. Perusahaan bayang-bayang ternyata ya bergerak di bidang itu, tambang batu bara juga di belakangnya. Iya. Nah, kemudian siapa yang maunya? Ya Febri Adriansa juga. Wah, gila juga nih, top skor betul-betul nih. Ya mudah-mudahan sadarlah, segera dituntaskan masalah ini, jangan merembet kemana-mana. Kita berdoa mudah-mudahan penyidik di Kejaksaan Agung jangan takut mengambil langkah-langkah hukum. Anda dilindungi oleh undang-undang, percayalah rakyat akan mendoakan dan membackup kalau seandainya para penyidik-penyidik yang kredibel ini tidak takut untuk membuka ini. Ini kan sudah mulai terbuka satu-satu kan. Saya lihat sudah ada titik terang, berarti mereka penyidik-penyidik itu saya anggap profesional. Ya, jangan paksa juga. Itu kan yang sebelah-sebelah, jangan begitu juga, nggak boleh. Ya, berikan kepercayaan itu, nanti kan mengkait kepada yang lain-lain. Jadi kalau belum apa-apa penyidiknya sudah didegradasi, ya nggak bekerja maksimal ya. Kita dorong penyidik Kejaksaan Agung tuh. Berikan kepercayaan supaya membuka titik Pandora. Nyatanya tadi malam kan sudah muncul satu lagi. Nanti akan nyamber ke yang lain-lain nih. Muncul si Ingkiriwang tuh. Dari Ingkiriwang. Mulai nyamber-nyamber ke Tankian kan segala macam. Biarkan aja nanti bergulir nih. Lama-lama nanti saling bongkar-membongkar nanti nih. Akhirnya ketahuan lah siapa aktor intelektual dia. Gitu kira-kira. Oke.